berkata saya. Nah, telunjuk berkata kamu, jari tengah berkata dia, jari manis berkata kami, dan jari kelingking mengangkat kalian. Iya. Nah, kita mulai ya. Ya, Bu. Saya. Kamu. Kalian. Saya. Kamu. Kami. Ya. Saya. Kalian. Kamu. Sekali lagi ya. Ibu. Kamu kalian. Ya, kamu dan kalian. Nah, setelah kita SPG tadi melatih apa? Konsentrasi. Ya, selain konsentrasi. Daya ingat. Ya, nah, jadi SPG-nya kita belajar tentang daya ingat dan juga konsentrasi. Nah, selanjutnya ibu yang bertanya, sebelum kalian berangkat ke sekolah, kegiatan apa yang kalian lakukan di rumah? Mandi, Bu. Makan. Angkat TV, Bu. Apaan ya, Bu? Apalagi? Menyiapkan pakaian. Ya, nah pasti kan kita mandi, kemudian menyiapkan pakaian, menyiapkan buku, sarapan dan lain-lain. Nah, di rumah siapa yang menyiapkan pakaian kalian sebelum kalian berangkat ke sekolah? Ibu. Saya, Bu. Nah, pasti kan bermacam-macam. Kadang ada ibunya, ada kakaknya, atau neneknya, atau bahkan bisa menyiapkan pakaiannya sendiri. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang kewajiban dan hakku di rumah. Nah, silakan kalian buka di halaman 2. Nah, itu kan ada gambar. Gambar apa? Keluarga, ibu, anak. Ya, nah, Ibu, itu anak. ada ayah, ibu, dan anak. Nah, coba kalian amati gambar berikut dan buatlah pertanyaan dari gambar itu. Kalian bisa menggunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Misalnya, mengapa orang tua Siti sangat sayang pada Siti, atau bagaimana perasaan Siti. Kalian bisa diskusikan dengan teman sebangku kalian, dan hasil diskusi kalian bisa kalian tulis di buku latihan kalian. Aduh. Ini bagaimana? Nah, setelah kalian mendiskusikan tentang gambar itu, di halaman selanjutnya ada teks yang berjudul Kasih Sayang di Rumah. Ya, Bu. Ya. Nah, kalian baca dengan suara senyap atau dengan membaca di dalam hati. Nah, kalian membaca dan mengamati dari teks itu. Kemudian, kalian temukan kalimat saran yang ada pada teks itu. Kalian bisa menandai dengan menggarisbawahi kalimat saran yang kalian temukan. Baik, Bu. Kalian menemukan kalimat saran pada teks Kasih Sayang di Rumah. Silakan Ais dibacakan. Baik, Bu. Sebagai anak, kamu harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu karena harus mendoakan mereka setiap hari. Ya, terima kasih kepada Ais. Silakan beri tepuk tangan kepada Ais. Nah, ada lagi yang menemukan kalimat saran? Jadi, setiap orang harus menjalankan kewajibannya. Laksanakanlah kewajibanmu, maka kamu akan menerima hakmu. Ya, benar. Jadi kita punya. Ya, jadi kalimat saran itu biasanya kalimat yang diikuti dengan kata seharusnya atau sebaiknya. Misalnya tadi seperti seharusnya kita berterima kasih kepada kedua orang tua kita, dan seharusnya kita mendoakan kedua orang tua kita setiap hari. Nah, kita harus menjalankan kewajiban kita. Setelah kita melaksanakan kewajiban kita, maka kita akan menerima dan mendapatkan hak kita. Gitu. Nah, selanjutnya setelah kalian membaca teks yang berjudul Kasih Sayang di Rumah, di halaman selanjutnya ada tabel. Nah, tabel itu berisi tentang hak-hak yang didapat oleh Siti. Jadi, di sini kalian disuruh untuk menuliskan saran yang sesuai dengan hak yang didapat oleh Siti. Misalnya yang pertama, mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibu. Maka saran yang menunjukkan kewajiban, sayangilah ayah, ibu. Nah, contoh lagi yang kedua, mendapat perawatan ayah dan ibu. Maka saran yang menunjukkan kewajiban, rawatlah ayah dan ibu. Nah, untuk soal-soal berikutnya, kalian bisa kerjakan di buku latihan kalian dengan membuat tabel sesuai
dan kerjakan secara mandiri dan rapi. Baik, siap Bu. Nah, di halaman selanjutnya ada permasalahan soal matematika tentang hari belajar Siti. Silakan kalian baca teks tersebut dan apabila ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Baik Bu. Bu, mau nanya dong Bu. Ya, silakan. Ini kok yang di buku yang hari belajar di sekolah ini kok 250, kok yang hari belajar di rumah ini bisa 115, dari mana ya Bu ya? Ya, jadi gini. Dalam persoalan teks matematika itu kan Siti mengamati kalender di rumahnya. Siti menghitung dalam 1 tahun ada 365 hari. 365 hari. Ini jumlah hari belajar Siti. Nah, di sini sudah tertera hari belajar di sekolah. Ini di sekolah. Ini di rumah. Misal contoh di sini 250 ditambah dengan 115. Nah, kenapa di sini 250 dan 115? Karena di persoalan matematika sudah dijelaskan bahwa Siti menggunakan banyak waktunya belajar di sekolah. Jadi, waktu di sekolah lebih banyak digunakan belajar oleh Siti, dan sedangkan ini untuk belajar di rumah bersama dengan orang tuanya. Contoh lain, 300 ditambah 65. 300 ditambah 65, maka hasilnya akan 365. Selain itu ada 200 ditambah 165, maka hasilnya akan 365. Bisa dimengerti? Bisa Bu. Bisa, Bu. Jadi itu menyesuaikan ya Bu, berapa semuanya itu agak ditambah jadi 365. Ya, nah, selanjutnya kalian amati pada halaman selanjutnya. Kalian amati kembali tentang permasalahan soal matematika hari belajar Siti. Nah, kemudian kalian tentukan jumlah hari belajar Siti yang berbeda, yang kalian buat sendiri. Nah, setelah itu kalian tentukan banyak belajar Siti di sekolah dan belajar Siti di rumah. Baik, Kalian bisa kerjakan di buku latihan kalian masing-masing. Ya Bu. Nah, selanjutnya kalian amati pada gambar ini. Di buku ada di halaman 11. Nah, coba kalian lihat dan amati gambar berikut. Bagaimana jika kalian menghadapi situasi itu? Misalnya, dalam kondisi angin atau badai, jika kalian tidak menggunakan pakaian, itu bagaimana? Dingin. Atau saat hujan, terik matahari, dan juga pada malam hari. Jika kalian tidak memakai pakaian itu, bagaimana? Kalian bisa diskusikan dengan teman kalian, dan nanti silakan maju ke depan kelas. Baik Bu. Perwakilan ya Bu? Iya, Ya, satu-satu apa semua Bu? perwakilan aja. Oh iya Bu. Nah, silakan. Siapa yang sudah siap untuk maju ke depan? Mia Bu. Lili, Bu. Mia Bu yang maju. Lili, maju ke depan. Tidak berdua. Nah, setelah kalian diskusikan dengan teman kalian, menurut kalian yang pakaian mana yang kalian pakai jika kalian badai atau angin? Bu, Ya, yang ini ya apa ini? jaket. Ya, nah. Yeay. Untuk saat kita hujan, Lili pakai apa? Ini Bu. Apa ini? Jas hujan. Ya, nah, jas hujan. Nah, pada saat terik matahari kalian memakai Saya Bu, ya, kayak ini tapi ya. Nah. Dan pada malam hari sebelum tidur biasanya kalian memakai Ini Bu, baju tidur. ya. Nah, sebentar ya. Nah, selanjutnya kalian amati pada teks dengan judul bersyukur memiliki pakaian. Silakan media dibaca. ya Bu. Yang lain tolong Bersyukur. disimak. Lili, Nia, Ya Bu. Ya Bu. Lanjut ya Bu. ya. Bersyukur memiliki pakaian. Manusia wajib melindungi tubuhnya. Siti juga selalu melindungi tubuhnya. Ia selalu melindungi tubuhnya dengan mengenakan pakaian yang rapi.
Memiliki pakaian itu adalah hak setiap orang. Kalian membaca tentang teks yang berjudul bersyukur memiliki pakaian. Sekarang kalian amati pada tabel di halaman selanjutnya. Nah, di situ ada kewajiban dan hak. Jadi kalian amati kembali lagi teks tentang bersyukur memiliki pakaian. Nah, kalian coba cari dan temukan kewajiban dan hak apa dalam berpakaian. Kalian bisa mengerjakannya secara mandiri dan dikerjakan di buku latihan kalian. Ya, Ibu. Nah, jadi setelah kalian mengetahui tentang kewajiban dan hak dalam berpakaian, selanjutnya kalian ceritakan bagaimana pengalaman kalian tentang merawat pakaian kalian. Ada yang ingin berbagi pengalaman kepada temannya? Saya, Bu. Ya, ayo silakan tunjukkan. Maju, Bu. Ya, Buka aja, Bu. ya, kelihatan temannya semua. Hai teman-teman. Halo. Hai. Jadi saya akan menceritakan pengalaman kebiasaan saya menggunakan baju. Jadi kemarin saya menggunakan baju. Saya menggunakannya dengan hati-hati supaya tidak kotor dan tidak rusak. Kemudian saya menggunakannya sesuai dengan kebutuhan saya. Misalkan baju tidur untuk tidur, baju sekolah untuk sekolah. Lalu saya tidak lupa mencucinya agar baju saya terlihat rapi dan bersih. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan. Ya, jadi kita sebagai manusia hendaknya selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas pemberian pakaian yang telah diberikan kepada orang tua kita. Dan jadi kita harus menerima pemberian orang tua kita dengan senang hati dan mengenakannya dengan penuh rasa gembira. Selain itu, kita tidak boleh mengenakan pakaian secara berlebihan karena Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang berlebihan. Jadi menjadilah pakaian kalian dengan secukupnya saja. Nah, setelah kalian mengetahui tentang hak dan kewajiban, di sini Ibu ada sebuah media, yaitu amplop yang berisikan soal. Jadi kalian masing-masing satu persatu mengambil soal tersebut dan menjawabnya sesuai dengan soal yang kalian dapat. Nah, silakan untuk mengambil soalnya, mulai dari Ais. Saya, Bu. Ya. Ibu. Ya. Jadi, ya selanjutnya. Selanjutnya, gitu ya. Satu ya, Bu ya? Ya. Sudah dapat semua? Sudah, Bu. Nah, selanjutnya siapa yang ingin menjawab terlebih dahulu? Saya, Bu. Ya, Mia, silakan. Suatu hari Beno ingin pergi bermain dengan teman-temannya, tetapi dia tidak meminta izin kepada orang tuanya sehingga membuat orang tuanya khawatir. Bagaimana seharusnya sikap yang dilakukan Beno? Jawabannya, seharusnya Beno meminta izin kepada orang tuanya terlebih dahulu, Bu. Ya, benar. Tepuk tangan dulu ya. Selanjutnya siapa yang ingin menjawab? Bu. Ya, Lidi. Ini teman-temannya di Oh, sini. iya. Soalnya berikan contoh kemungkinan yang akan terjadi jika diketahui hasil penjumlahan adalah 250. Ya, coba. Gini benar nggak, Bu? Coba yang lain bagaimana? Benar? Jika hasil penjumlahannya 250, maka kemungkinannya 100 ditambah dengan 150. Betul, Bu. Betul, Bu. Betul. Ya. Baik, selanjutnya siapa yang ingin menjawab pertanyaan? Saya, Bu. Ya, silakan ya. Pertanyaannya, kewajiban apa yang harus kamu lakukan ketika orang tuamu sedang sakit? Jawaban saya yaitu meminta pertolongan terhadap orang lain. Nah, selain itu, Merawatnya. ya, selain kita membantu kepada orang lain, kita juga bisa merawat kedua orang tua kita. Nah, tepuk tangan untuk dia. Yeay. Selanjutnya, siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu. Ya, Ais. Pada saat hujan turun, Nana tidak memakai pakaian hangat. Apa yang dirasakan oleh Nana dan jenis pakaian apa yang dipakai oleh Nana? Nana merasa sangat kedinginan dan Nana harus menggunakan jaket
agar tubuhnya hangat. Ya benar, demikian sekali. Jadi kesimpulannya adalah hak adalah sesuatu yang kita dapat. Hak kita di rumah yaitu mendapat kasih sayang dari orang tua. Nah, setelah kita mendapatkan hak kita dari orang tua, maka tugas kita yaitu untuk melaksanakan kewajiban orang tua seperti menyayangi kedua orang tua, merawat kedua orang tua ketika sakit, membersihkan rumah, membereskan tempat tidurnya sendiri. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Sudah, Bu. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Nah, semoga bermanfaat. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.